Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh kenalan dulu nih Bang, sebutin namanya dengan siapa nih Bang? Nama saya Muhammad Zulfikar, tapi biasa dipanggil Bang Zul sama Om Sultan. Cuma teman-teman biasa manggil Jo. Jo, Bang ya. Jo. Yup. Oke, saya panggil Bang Jo aja boleh ya? Oke, siap. Nah Bang Jo, ini kan udah beberapa hari ini Bang Jo yang pegang nih Yamaha yang udah 15 tahun Legend. nggak jalan nih ceritanya nih. Nah alhamdulillah kan ternyata sekarang ini bisa jalan lagi, bisa hidup lagi, bisa dipakai lagi. Alhamdulillah. Nah boleh dong bagi-bagi ilmunya nih, tipsnya paling nggak buat teman-teman lensa hobi. Yang pertama kali mungkin setelah motor itu lebih dari 10 tahun ya, cukup lama juga nih motor ngejogrok begitu aja gitu ya. Itu apa sih yang Bang Jo periksa pertama kali itu apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat pemirsa lensa hobi. Sebelumnya kita mau ngebahas dulu ini perbaikan untuk Yamaha Yashi. Sebelumnya ini mati kurang lebih 10-15 tahun lah. Itu permasalahan ternyata hampir nggak ada permasalahan, cuma saja karena termakan usia, terlalu lama dibiarkan, tidak dihidupkan, ada sedikit-sedikit kendala yang perlu diperbaiki. Pertama-tama rotasi dari krek as mungkin itu agak-agak macet pertama, cuma mungkin karena korosinya aja, dan setelah dicek ternyata alhamdulillah nggak ada korosi, jadi untuk putaran krek as itu aman. Terus yang kedua permasalahan ada di pengapian. Pengapiannya ini agak-agak sedikit unik dan eksentrik, dan ternyata ini teknologi untuk di tahun-tahun ke depan. Contohnya dari spool itu udah mengusung teknologi full wave, yang mana nggak ada fungsi untuk pengapian, cuma untuk pengisian atau charging untuk mengisi aki melalui kiprok. Dan kiprok yang di sini kita pakai itu udah nggak orsinil. Kita pakai punya Mega Pro Tiger atau sekelasnya yang bisa dibilang tuh kiprok full wave. Yang mana itu untuk pengisian, alhamdulillah waktu awal saya pikir di spool ada permasalahan. Ternyata pengapiannya ini mengusung DC konvensional platina. Yang mana tuh platina tuh dapat listrik, dapat setrum dari aki. Dan aki butuh supply melalui spool. Dari spool dilarikan ke kiprok, diolah untuk menghasilkan tenaga yang disalurkan ke coil. Dari positif coil langsung ke busi, dari negatif coil langsung ke kondensor platina yang insya Allah akan menghasilkan percikan api busi. Permasalahan yang ketiga, setelah kita cek motor nggak mau hidup, ternyata karburatornya sudah berjamur, mungkin karena usia yang terlalu lama dibiarkan sehingga menyebabkan penjamuran. Setelah kita bersihkan dua-duanya alhamdulillah normal. Mungkin yang sebelah kanan agak-agak sedikit bermasalah, mungkin karena usia pakai. Dari jarum pelampung dia agak-agak apa ya, tersendat, mengalir bensin nggak masuk dengan sempurna, jadi agak-agak telat, jadi seperti pincang. Setelah diperbaiki semaksimal mungkin, masih ada sedikit kendala, tapi bisa dibilang bukan kendala lah karena hidupnya udah mulai normal. Dan alhamdulillah motor sekarang sudah normal. Mungkin ada perlu perbaikan detail, yang mana holdernya perlu diganti, switch klakson agak-agak konslet, agak-agak kontak, jadi kalau kita hidupkan lampu dia langsung nyala klakson, nggak melalui switchnya lagi.
Tadi itu ada apa, kiprok ya? Ya, kiprok. Nah, kiproknya kita pakai full wave punya Tiger atau Punya punya Tiger. Mega Pro. Ya. Atau kalau dari seri Yamaha-nya sendiri pakai punya NMAX. Cuma untuk lebih stabil ya pakai punya Tiger karena dia dikhususkan untuk full wave untuk pengisian. Oke. Karena pengapian Tiger dia nggak pakai kiprok pun masih bisa hidup karena masih mengusung pengapian DC, pengapian AC sorry. Sedangkan untuk Yamaha sendiri Platina yang mengusung pengapian DC konvensional murni tegangan dari aki, nggak bisa melalui spool. Oke, berarti memang sistem pengapiannya Yasi ini berbeda dari motor. Berbeda dari yang lain. Iya, Ini iya. awal Yasi sebelum dari RD, sebelum dari Yamaha RX Twin ya. RX Twin, RD, Yasi yang pertama kali mengusung DC konvensional. Teknologi-teknologi selanjutnya sudah mengusung pengapian menggunakan CDI. Cuma kalau ini masih murni Platina. Platina. Oke, berarti karena Twin ini semuanya serba dua ya, coil Serba dua, dua, coil 2, karburator 2, karburator 2, Platina 2, Platina semuanya. 2. Oke. Nah, terus Betul. kebanyakan dari teman-teman ya, kalau Yasi ini setahu saya itu permasalahannya di pincang gitu ya, Ya, dipincang. mesinnya. Nah, ini kira-kira apa sih penyebab pincangnya itu dan Penyebab gimana pincang gitu? itu sebenarnya cuma 2 om kendalanya. Itu kalau nggak dari pengapian, dari karburasi. Untuk ngecek pengapian, kita bisa buka dua-duanya busi. Yang mana kalau salah satunya ada yang mati, itu yang menyebabkan pincang. Oke. Dan untuk sistem karburasinya, untuk dari busi kita lihat percikan apinya, sebelumnya kita lihat setelan platinanya. Usahakan gap antara platina itu sama dengan satu dengan sama lain. Oke. Misalnya gapnya. satu 0,5, yang satu pun 0,5. Dan itu harus sesuai TMA-nya. Karena untuk gerak krek asnya sendiri dia stereo, satu naik satu turun. Jadi nggak berbarengan, nggak seperti twin yang biasa. Dan sistem karburasinya pun masih menggunakan piston valve. Piston valve yang mana tidak menggunakan rotari kalau nggak salah, mohon maaf. Kalau nggak salah dia nggak menggunakan rotari, jadi hanya mengandalkan kepadatan kompresi dari piston. Untuk yang kedua, bagaimana ngecek pincangnya dari karburasi. Untuk ukuran spuyer, main jet dan pilot jet diusahakan sama. Untuk settingan angin pun diusahakan sama. Toh kalaupun memang ada perubahan-perubahan main jet, bisa disesuaikan melalui setelan udara, setelan angin. Dan di situ kita bisa lihat, bisa nilai dari jumlah asap yang keluar dari knalpot kanan kirinya. Terlalu Durasinya sama lebih lama, gitu ya? lebih banyak mana? Toh kalau memang sebelah kanan yang lebih banyak, ditutup anginnya sedikit. Kalau yang sebelah kiri ditutup juga anginnya sedikit. Ya untuk penyetelan itu mungkin butuh feeling montir yang lebih bisa dari saya lah mungkin. Karena saya juga di sini masih belajar dan baru pertama kali ngoprek Yamaha Yasi ini. Oh, Punya Bang Jo usutan. baru pertama kali nih. Baru pertama Punya kali. Yasi. Dan berhasil gitu ya. Insya Allah sukses. Insya Allah nggak ada kendala. Ya. Dan motor ini udah hampir 90% lah. 90%. Untuk menuju sempurnanya, ya detail-detailnya aja kurang. Detailnya ya. Detail Kira-kira detailnya masih ada nggak tuh Bang Jo yang jual tuh ya? Untuk part-partnya sendiri kemungkinan cuma 10% lah di Indonesia yang masih nyimpen barang-barang Yasi nih. Soalnya untuk kanibal dari RD pun masih agak-agak sulit. Soalnya RD udah mengusung membran, kalau nggak salah masih udah mengusung membran. Beda ya. Jadi beda. Untuk konfigurasi pengapian semua sama. Ya. Cuma untuk seri-seri RX Twin udah ada yang mengusung CDI, sedangkan RD sendiri masih mengusung Platina kalau nggak salah. Mohon koreksi. Oke. Ini mesin, kapasitas mesin 125 Kapasitas ya? mesin 125 cc. Ya kita bagi aja lah 125 dibagi 2 ya. untuk Dua. menggunakan twin cylinder ini. Jika salah satunya ada yang bermasalah, itu pun bisa menyebabkan pincang. Oke. Ada yang perlu quarter, dua-duanya harus di quarter, nggak bisa hanya sebagian, harus berbarengan.
Soalnya kalau cuma salah satu yang dikorter nanti akan mengubah CC salah satu blok itu sendiri. Betul. Dan tingkat keausannya pun juga bisa jadi berbeda ya. Tingkat keausan Kanan kiri itu ya. ya bisa. Bisa ya. Bisa banget. Dan untuk pompa oli usahakan sebelum dicek fungsi atau tidaknya, dari ujung selang usahakan keluar oli, dua-duanya tuh keluar oli. Kalau cuma salah satunya aja yang keluar, lebih baik dicampur di tangki langsung, takutnya menyebabkan kerusakan di salah satu silinder. Oh, tapi untuk Yasi ini masih aktif nih pompa olinya ternyata. Insya Allah pompa oli ini masih 80% 90% lah. Tadi sempat di servis juga apanya? Sempat di servis, ternyata apanya? ada gear yang macet, ada seal-seal yang perlu ditambal. Selebihnya normal, insya Allah normal, nggak ada kendala. Oke, ada terus lagi, kalau untuk apa namanya kelistrikannya? Untuk kelistrikan ini mengusung full wave full wave DC ya? konvensional platina. Nah yang spesialnya itu platina, karena jarang-jarang pengapian DC konvensional itu menggunakan platina. Khusus Yamaha Yasi dan RD itu masih menggunakan platina. Terus kemarin juga ada Bang Jo bilang kalau dia sangat tergantung sama akinya, kondisi aki ya. Itu gimana bisa untuk dijelasin? kondisi aki itu harus diperjelas lagi. Untuk kondisi aki usahakan untuk kiproknya berfungsi dengan baik. Toh kalaupun memang darurat sekali, darurat banget, bisa motor hidup tanpa aki. Cuma ngalahin lampu bisa dimatiin, lampu dimatiin, ngambil kelistrikan langsung dari spool. Cuma itu nggak rekomen karena bisa menyebabkan spool lemah, magnet pun lemah. Karena yang diperlukan dari spoolnya itu dia kosletan percikan api dari spool untuk menghantarkan listrik ke coil yang dirubah sebelumnya melalui platina, melalui kondensor. Oke, selanjutnya mungkin yang terakhir nih Bang Jo. Ya Om. Ada khususnya untuk motor twin ya. Ya. Mungkin bisa bagi tipsnya untuk perawatannya gimana sih? Gitu. Untuk perawatan sebenarnya motor modern pun, motor klasik pun, kalau rawatnya tuh nggak bener, ya nggak bakalan awet lah. Untuk motor ini sendiri, yang perlu diperhatikan oli samping. Toh kalau memang ada keraguan pompa olinya berfungsi atau tidak, mendingan dicampur dari tangki, mencampur di tangki. Itu rekomen karena mengingat usia umur dari motor itu sendiri. Entah itu fungsi atau tidak atau seperti apa, baiknya dicampur di tangki. Tapi kalau memang pompa olinya masih berjalan dengan normal, insya Allah aman lah. Oh ya, tips sekali lagi, setelan pompa oli bisa dibikin lebih boros, itu lebih aman. Mengingat kondisi motor yang sudah tua, jadi perlu pelumasan yang lebih ekstra. Untuk mesin sendiri, usahakan ya oli mesin sih nggak terlalu ini ya. Karena dia mengingat kalau untuk 2 tak fungsinya cuma untuk menghaluskan rotasi gear sama untuk membasahi kopling. Dan untuk kopling sendiri insya Allah ini masih 60-70% lah karena kondisinya udah agak-agak keras. Jadi suatu saat slip, yang ownernya ini nggak kaget gitu. Ada kemungkinan slip di kemudian hari nantinya Om. Iya. Jadi mungkin karena 2 tak itu sangat tergantung sama oli samping ya. Ya. Mungkin lebih baik nggak sih kalau memang bensin campur aja, mengingat usia juga Bisa. Atau apa sih ini kekurangannya kalau kita campur dengan masih mengandalkan pompa oli? Itu menurut kalau Bang Jo mengandalkan pompa oli terus dicampur juga di tangki bensin, itu nanti akan menyebabkan apa istilahnya berbet. Berbet dalam artian di sini terlalu banyak oli samping daripada bensinnya. Itu nggak akan menimbulkan kerusakan, cuma hanya akan menimbulkan kerak dan perawatan yang lebih ekstra karena kita harus lebih sering membersihkan busi, membersihkan knalpot atau apa ya yang menyebabkan ya motor kondisinya kurang optimal lah kalau dibawa jalan. Mengingat ini kan mengusung teknologi balap ya. Di eranya itu dia termasuknya tuh salah satu motorsport yang legendaris lah untuk Yamaha Twin sendiri. Jadi untuk penggunaan oli samping, kalau memang jarang dipakai dan hanya sekedar untuk warawiri, untuk senang-senang, ya pakai pompa oli juga cukup lah. Daripada dicampur di tangki. Tujuan utamanya tuh untuk
biar lebih fleksibel aja untuk penggunaannya. Biar si pemilik nggak selalu repot campur bensin, campur oli, campur bensin, campur oli. Atau kebersihan karbu gitu juga nggak pengaruh nggak? Kalau kebersihan karbu selama ini yang disebabkan oleh oli itu jarang Om. Jarang ya? Jarang. Jadi yang menyebabkan dia berjamur kemarin itu air. Air tuh dari bensin yang tadinya lama mengendap di karburator. Sama kondisinya pun seperti di tangki. Jika kita ingin bepergian, baiknya tangki dikosongin. Biar nggak mengandung uap air. Jadi nggak menimbulkan korosi dalam tangki. Kalau di karburator, kalau dibiarkan terlalu lama dia akan berjamur. Itu akan menyumbat lubang-lubang nozzle yang ada di spuyer, jarum pelampung bensin, atau di jarum settingan angin. Itu nanti menyebabkan pemampatan di situ. Nanti fungsi karburator nggak optimal lagi. Kemarin itu jamur itu tips bersihnya gimana tuh? Yang di karbu Tipsnya tuh? nggak banyak tips, nggak banyak trik, cuma perlu pembersih karat aja. Pembersih karat. Atau karbu cleaner juga mungkin kurang efektif ya. Jadi mungkin baiknya pakai bensin aja dikuas, disikat kalau ada sikat ya disikat. Terus kalau memang mau lebih optimal ditiup pakai kompresor, biar jalur-jalur nozzle di lubang bensinnya nggak ada yang tersumbat, nggak ada yang mampet. Jadi sirkulasi dalam karburator menuju blok seher aman, insya Allah lancar. Oke, Bang Jo, saya rasa cukup sekian dulu. Oke, sama-sama. Teman-teman lensa hobi mungkin nanti ada yang mau tanya-tanya nih atau ada masalah juga di motor twinnya, mungkin bisa discuss sama Bang Jo. Semoga bermanfaat. Nanti boleh ya saya taruh nomor handphonenya Bang Jo. Ya, semoga bisa membantu menjadi jariah buat kita Om. Ya, amin, amin. Oke Bang Jo, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi, lensa hobi.